meningkatkan soft skill dan kompetensi untuk karir Anda. Atau bahkan untuk ribuan karyawan Anda, hanya dalam satu genggaman. Memperkenalkan Teach Me Edu, aplikasi edukasi pertama di Indonesia yang praktis dan efektif hanya dalam satu platform. Anda dapat menentukan topik pelatihan dan atur anggaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Monitor aktivitas pelatihan karyawan Anda dengan mudah. Kelola data karyawan hanya dengan satu kali unduh. Dan permudah pekerjaan Anda dengan fitur auto invoicing. Anda juga dapat mengambil pelatihan secara individu. Pilih kelas yang Anda butuhkan dan akses materi dengan berbagai format yang sesuai dengan cara belajar Anda. Dapatkan e-sertifikat hanya dengan satu kali klik. Download sekarang Teach Me Edu. Work smarter, learn more. Banyak yang akan kita bahas dalam 9 episod ini. By the way, nama saya James Gui. So, this is the question. Why is customer service excellence so important for you and for your business? The purpose of business is to create and to retain customers. Efek bola saljunya gila. Saya udah 28 tahun bawa training. Nggak ada satu hari pun sepi. 70% dari order saya, satu, dari repeat order. Kedua, orang yang tanya, you training sama siapa? James Gui, cari saya lagi. 70%, saya nggak pernah kirim brosur, saya nggak pernah nawar apa-apa. Orang cari kita. Kenapa? Karena service excellence, okay? The magic of service excellence is amazing. And in the next sessions, sesi kedua dan seterusnya, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana mewujudkan supaya Anda ke depannya semakin hari semakin kebanjiran order. Mau kan? Belajar dan praktekkan. Hai, saya Aditya Pratama dan saya seorang gerila marketing strategis. Menerapkan teknik perang gerilya di dunia marketing. Jadi intinya marketing kreatif lah untuk pelaku UMKM. Kenapa sih kita harus belajar marketing? Karena kita butuh duit. Nah, kalau kita butuh duit, ya kita harus ngerti cara nyari duit. Salah satu cara nyari duit ya jualan. Nah, kalau mau jualan, zaman sekarang ada cara yang tanpa modal. Ada cara yang murah. Ada cara yang mudah, yaitu lewat digital marketing. Nah, teman-teman, saya undang untuk ikut ke pembelajaran tentang digital marketing. Kita membahas banyak insight-insight yang tidak dibahas di luar sana dan insight-insight yang baru, update-update tentang digital marketing di Teach Me Edu. Jangan lewatkan sesi saya Aditya Pratama di Teach Me Edu tentang digital marketing fundamental. Bicara mengenai laporan keuangan perusahaan. Nah, ini apa sih hal yang harus diperhatikan oleh Teachmate sekalian? Oke, terima kasih Mbak Pina. Jadi ketika kita bicara yang tadi ya, fundamental, kuantitatif, dan kualitatif, maka kuantitatif itu lebih dominan dengan angka-angka. Maka itu sumbernya, referensinya atau sumber primernya itu dari laporan keuangan. Dan diharapkan investor ataupun trader saham syariah itu mengambil referensinya langsung dari perusahaan, bukan dari berita, bukan dari orang gitu. Kenapa? Karena kan kadang ada distorsi ya, misalnya. Betul. Dan ada juga beberapa misalnya berita yang kadang belum tentu kebenarannya dan harus dikonfirmasi dengan perusahaan tersebut. Maka yang paling penting teman-teman nanti harus mencari laporan keuangan yang orisinal dari perusahaannya. Artinya langsung otentik gitu ya dari perusahaannya. Dan itu bisa didapat dari dua sumber. Pertama dari perusahaannya itu sendiri melalui websitenya. Dan ini salah satu bentuk keterbukaan juga. Karena gini, ketika perusahaan itu sudah listing di Bursa Efek, berarti dia sudah menyatakan dia sudah terbuka terhadap laporan keuangannya, publik ya, terhadap masyarakat. Artinya tidak bisa disembunyikan. Maka secara kewajibannya perusahaan ini wajib harus melaporkan laporan keuangan
4 kali setahun. 4 kali Pertama setahun. bulan kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan akhir tahun. Bulannya itu sampai Maret, sampai Juni, sampai September, dan sampai Desember. Dan itu diberi toleransi sampai 1 bulan setelahnya. Misalnya kalau Maret berarti sampai April. Sekarang nih akhir bulan Iya. ini. Kemudian misalnya kalau Juni sampai Juli. Kalau September sampai Oktober. Oktober. Nah, kecuali yang akhir tahun itu diberi toleransi karena akhir tahun sampai bulan Maret. Oh, Ada toleransi ada 3 bulan karena toleransi itu kan khusus ya? audit ya, Iya. full year audit gitu. Nah, itu dari sisi sumbernya dulu. Jangan beli kucing dalam karung. Sama halnya ketika TeachMate hendak membeli sesuatu, tentu TeachMate akan penuh pertimbangan menilai dan memastikan barang yang dibeli adalah barang yang bagus. Jangan sampai terjebak membeli barang yang tidak berkualitas. Tentu TeachMate tidak mau dong mengeluarkan uang yang sia-sia hanya untuk membeli sesuatu yang tidak bernilai. Sama halnya dengan investasi saham. TeachMate harus mampu menilai apakah saham yang ingin diberi merupakan saham yang bagus dan berkualitas, dan juga apakah harga yang dibayar sesuai dengan value atau nilai yang didapat. Apakah saham yang dibeli memiliki potensi memberikan keuntungan? Semua pertanyaan ini harus TeachMate cari jawabannya. Lalu, bagaimana cara menilai emiten itu bagus atau tidaknya? Salah satu analisis yang dapat TeachMate gunakan adalah analisis fundamental. Analisis fundamental menjadi bagian terpenting yang perlu dipelajari, terutama untuk para investor pemula. Analisa fundamental yang dilakukan akan memberikan informasi kepada TeachMate terkait saham dari sebuah perusahaan yang sehat atau tidak. Nah, salah satu bagian penting dari analisis fundamental adalah kemampuan untuk memahami laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu ataupun beberapa periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan. Sederhananya nih TeachMate, laporan keuangan adalah dokumen penting berisikan catatan keuangan. Dengan memahami laporan keuangan, TeachMate akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait bisnis perusahaan yang bisa menjadi dasar untuk TeachMate dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam course ini, kita akan membahas secara lebih detail gimana sih cara membaca laporan keuangan perusahaan. Apa saja data-data yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan dan gimana sih kita menggunakan data-data laporan keuangan tersebut sebagai dasar investasi kita di pasar modal. Bersama saya, Dega Rapidity, hanya di Teach Me Edu.